Setelah strategi Baragan dimulai untuk menghancurkan Katakura palsu lewat bawahannya, pertarungan di 4 pilar yang dilindungi sedang berjalan. Yumichika dan Kira sudah menang di video sebelumnya. Sekarang tinggal Hisagi dan Ikkaku melawan Numeros di hadapan mereka. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Di pertarungan Hisagi melawan Vindor, bawahan Baragan satu ini adalah yang paling pintar. Dia bahkan sempat memberi tes kekuatan pada Hisagi untuk mengetahui tingkatan kekuatan si Shinigami. Vindor ini bisa mengatur kekuatannya sesuai yang dia inginkan. Tiap kali topengnya rusak, maka dia akan tambah kuat. Dengan 75% dari topengnya hancur, Vindor mengklaim kalau kekuatannya setara dengan wakil kapten. Setelah mengklaim diri sekuat wakil kapten, Vindor makin percaya diri kalau dirinya lebih kuat ketimbang Hisagi. Apalagi Numeros ini berhasil mengempaskan Hisagi hingga sebuah gedung hancur dan juga menebas Hisagi dengan mudah. Di sini tentu saja Hisagi makin tersudut. Bahkan saat dia mulai membalas, Hisagi malah harus menghadapi Chero Vindor yang diikuti sebuah bim-bim kecil. Hisagi yang terus menghindar tentu kehabisan energi dan dijadikan samsak oleh Vindor saat kelelahan. Dalam kondisi ini, Vindor yang ingin menang langsung masuk dalam mode resurrection miliknya. Dengan wujud tangan kepiting ini, Vindor jauh lebih kuat dan makin menekan Hisagi. Kendali pertarungan baru berubah saat Hisagi mulai menggunakan Kido miliknya. Sayangnya, Vindor masih punya skill pisau air yang bisa membalikan keadaan. Si Numeros bahkan pede parah saat dia berhasil menjebak Hisagi dalam bola air. Nah, di sini Vindor sudah merasa menang, tapi Hisagi pun bertarung dengan serius dan menggunakan Shikai miliknya. Setelah mengeluarkan Shikai, Hisagi langsung bilang kalau dia sebenarnya malas menggunakan Shikai karena bentuknya yang seperti sabit. Dia merasa kalau Sanpakutonya memang diperuntukkan untuk mencabut nyawa. Padahal divisinya itu adalah divisi 9 yang terkenal cinta damai. Dengan Shikai miliknya, Hisagi pun memulai counter attack dan menekan Vindor lewat kombinasi Kido miliknya. Dalam satu saat, Vindor malah lengah dan ditebas dari belakang oleh Shikai milik Hisagi. Vindor yang kewalahan langsung emosi saja dan melakukan serangan balik. Kehancuran topengnya yang sudah 90% diklaim sendiri kalau punya kekuatan setara dengan kapten. Namun sayang, bacot ya tetap bacot. Dengan mudah Hisagi menebas Vindor hingga tangan resurrection miliknya hancur. Vindor masih coba berusaha untuk menggunakan Zero sebagai counter attack tetapi tidak berguna. Dia pun harus mengalami nasib yang lumayan sadis karena terkena Shikai secara telak di bagian kepala. Sesaat setelah kemenangan dari Hisagi, semua orang langsung kaget. Pilar terakhir yang dijaga Ikkaku malah hancur. Kehancuran pilar Ikkaku langsung direspon semua orang, utamanya Yumichika yang sangat khawatir. Namun sebelum bertindak gegabah, Yumichika langsung dibuat pingsan oleh Kira dan juga Hisagi. Di lokasi Ikkaku dia memang kalah parah dan dihajar habis-habisan. Hal ini dikarenakan Ikkaku cuma pakai Shikai ampas miliknya yang sekali kena Zero langsung tumbang. Po yang jadi lawan Ikkaku lumayan emosi karena si botak ini tidak mau menggunakan bankai miliknya. Ya karena Po bosan nunggu, dia langsung mengeksekusi Ikkaku tanpa basa-basi. Untung saja Kapten Divisi 7 Sajin Komamura muncul untuk memukul Po. Dia bersama wakil kaptennya Iba dengan sigap memperbaiki pilar yang hancur karena kekalahan Ikkaku. Di lain sisi, Po yang baru dipukul langsung bangkit untuk memukul Komamura hingga terhempas. Nah, karena sudah terluka, Po langsung masuk ke mode resurrection miliknya.
Dalam bentuk raksasa ini, Pou bisa menghancurkan semua gedung yang di depannya. Iba dan Ikkaku harus kabur dari kejaran si Numeros. Nah, saat menyerang Pou, dia langsung kaget karena tangannya langsung ditahan oleh Komamura yang sudah dihempaskan. Bahkan Pou ini dengan mudah dibanting oleh Komamura. Ya, karena si Po terus bacot, Komamura tanpa segan-segan langsung menggunakan Bankai. Dengan Bankai berbentuk samurai raksasa ini, Pou yang cuma seorang Numeros bukan halangan berarti bagi Komamura. Zero yang dikeluarkan pun cuma ditahan dengan satu tangan untuk dimasukkan ke mulut Pou hingga dia meledak. Dalam keadaan terdesak ini, Pou langsung kena tebasan fatal oleh Bankai Komamura. Di sini diperlihatkan kalau Numeros memang bukan tandingan bagi para kapten GT13. Setelah kemenangan Komamura, Iba langsung menceramahi Ikkaku tentang dirinya yang menahan diri dan tidak menggunakan Bankai. Menurut Iba, harga diri Ikkaku tidak lebih besar dari misi yang diemban. Ya, Iba memang benar karena andai saja Ikkaku menggunakan Bankai, Pou yang merupakan Numeros nomor 25 bukan halangan berarti baginya yang pernah menumbangkan Edrad, Numeros nomor 13. Dengan kalahnya Po di tangan Komamura, semua pilar yang harus dilindungi sudah berhasil dijaga. Sekarang pertarungan berlanjut ke tengah kota palsu Katakura yang akan dilanjutkan di video berikutnya. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap berbagi konten anime menarik lainnya.